Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Sudah sarapan atau belum tadi? Sudah. Sip. Pokoknya setiap pagi harus sarapan biar kuat ya, kuat menerima harapan. Oke. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Al-Fatihah. Baik, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Mas Fadli, Mas Ati, Mbak Karisma, Mbak Jani, Mbak Devi, Mbak Maura. Alhamdulillah berangkat semua ya. Baik, seperti biasa Bapak mau ngetes konsentrasi kalian ya. Bapak mau membuktikan kalau kalian benar-benar tadi sudah sarapan. Kalau sudah sarapan pasti konsentrasi ya. Ini sebelum pembelajaran Bapak mau ngetes dulu ya. Perhatikan apa yang Bapak katakan ya. Perhatikan apa yang Bapak Katakan. ya. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Ini berapa? Satu. Yang ini Dua. kalau yang ini Tiga. konsentrasi semua ya. Kalau yang ini kalau yang ini tiga. Kalau tiga ikuti instruksi Kak. Instruksi Bapak dari awal ya Kak. Perhatikan apa yang Bapak katakan. Ini berapa? Satu. Yang ini Dua. kalau yang ini Tiga. perhatikan ya. Kalau yang ini Tiga. tadi ada yang masih bilang satu ya. Berarti tadi masih tidak konsentrasi. Ayo sekarang tingkatkan lagi. Ayo, yang kompak ya. Masih ada yang belum paham. Ayo, yang kompak. Ini berapa? Satu. Yang ini Dua. kalau yang ini Tiga. yang ini Satu. yang ini Dua. kalau yang ini Tiga. yang ini Dua. yang ini Dua. kalau yang ini Tiga. tepuk tangan. Sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan materi yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya Bapak mau mengingatkan atau merefresh otak kalian ya. Materi pada minggu kemarin. Masih ingat ya materi pada minggu kemarin ya? Materinya apa kemarin? Nah, kita membahas apa kemarin? Mulai dari awal ada berapa? 7 ya. Al-Ghafar, ya. Al-Razak, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Hadi, Al-Khalid, Al-Hakim, Al-Hakim. Ya, masih ingat semua dan artinya juga masih ingat semua ya. Dan untuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari juga harus diamalkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan materi yang baru. Ini pada bab selanjutnya, yakni bab 2 tentang akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji. Poin-poinnya akhlak terpuji ada 4. Di sini ada amal soleh, kemudian toleransi, ukuah dan
Tapi sebelumnya Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu untuk mengetahui pengertian amal soleh dan juga bagaimana atau nilai positif dalam melakukan amal soleh. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 21. Ya, silakan dibuka, dibaca, diamati dan dipahami. Oke. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak? Sudah dipelajari semua? Sudah. Ya. Baik. Bapak mau membuat lingkaran ya, membuat lingkaran terlebih dahulu. Nanti setelah dibuat lingkaran, kalian membuat soal. Satu orang membuat satu soal. Nanti setelah itu soalnya diputar sambil bernyanyi ya. Nanti bernyanyi dengan lagu Balonku Ada 5 ya. Oke? Oke, baik, silakan kalian membuat lingkaran terlebih dahulu. Tempat duduknya digeser. Nanti kalau sudah, silakan kalian membuat satu soal. Oke. Baik, sekarang kalian sudah membuat lingkaran, kemudian kalian membuat satu soal. Ya, satu soal yang menyangkut materi yang kalian pelajari tadi, yaitu tentang amal soleh. Ya. Baik, sudah semua? Sudah. Ya, seperti instruksi Bapak yang tadi ya. Kalau sudah, silakan nanti soalnya diputar ya, geser ke kanan sambil bernyanyi Balonku Ada 5. Nanti kalau sudah sampai di kata-kata dor berarti berhenti. Oke, semuanya siap? Siap. Yuk, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus belang hijau dor. Ya, stop. Oke, sudah mendapatkan soal dari teman kalian semua? Sudah berbeda ya? Baik. Kemudian setelah ini nanti satu orang atau satu anak menjawab pertanyaan dari teman kalian yang telah kalian dapatkan. Paham? Oke, kita mulai dari yang putra apa yang putri dulu? Putra. Dulu ladies first, berarti yang perempuan dulu ya, yang putri dulu. Baik, silakan dari Mbak Jani untuk menjawab pertanyaan dari temannya terlebih dahulu ya. Silakan berdiri, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Zaniatul Muawiyah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adib. Jelaskan menurut Anda tentang amal soleh. Menurut saya, amal soleh merupakan suatu perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar ikhlas dari diri sendiri kepada Allah atau sesama sesama manusia. Sekian jawaban saya. Apa teman-teman ada yang mau menyanggah? Kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Jani. Oke, bagus sekali. Kemudian selanjutnya dari Mbak Devi ya, ke kanan. Oke, silakan dari Mbak Devi untuk mempresentasikan atau menjawab soal dari teman yang telah kalian dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Karisma. Sebutkan contoh perilaku amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban saya,
Contoh perilaku amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah dengan disiplin dalam beribadah. Yang dimaksud ialah seperti melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Juga seperti saat bulan Ramadan, kita memberikan zakat tepat pada waktunya serta tepat pada sasarannya. Sekian jawaban dari saya. Apakah teman-teman ada yang memberi tanggapan? Oke, kalau seperti itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Devi. Baik, itu tadi jawaban dari Mbak Devi, sudah sangat bagus. Kemudian ini gantian yang putra ya, dari Mas Adib. Ya, silakan berdiri Mas Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maura. Sebutkan contoh amal soleh kepada orang lain. Menurut saya, ketika teman kita yang sakit, kita harus menjenguknya. Terus, menyantuni anak yatim, seperti pada tanggal 10 Muharram. Peduli pada sesama. Pada saat ini ada virus corona, kita harus senantiasa memakai masker dan mencuci tangan. Terima kasih. Ada sanggahan? Tidak. Kalau tidak, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari yang diberikan oleh Mbak Devi, yaitu bagaimana karakteristik amal soleh yang diterima di sisi Allah. Karakteristik amal soleh yang diterima di sisi Allah yaitu pertama, kita harus mengerti ilmu dari amal soleh yang kita lakukan. Kedua, kita harus memiliki niat yang baik dalam melakukan amal soleh tersebut. Ketiga, sabar dalam melakukan amal soleh yang kita lakukan tersebut. Yang keempat adalah kita harus ikhlas dalam menjalankan amal soleh yang kita lakukan itu. Sampai sini ada yang mau menyanggah jawaban saya? Ya, saya. Bagaimana apabila ada seseorang yang melakukan amal soleh, namun ia berniat untuk memamerkannya kepada ya, umum atau yang lainnya? Bagaimana menurut pendapat Anda? Menurut pendapat saya, yang dikatakan Mbak Zani itu tidak termasuk perbuatan amal soleh, karena amal soleh itu harus dilakukan dengan niat yang baik karena Allah, dan tidak boleh dilakukan dengan perbuatan riya atau mengharap pujian dari orang lain. Ya, itu yang dikatakan Mbak Zani tidak termasuk perbuatan amal soleh. Ada sanggahan yang lain? Tidak. Kalau tidak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari Mbak Maura, silakan menjawab pertanyaan yang kamu dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zani. Mengapa kita harus melakukan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari? Untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan, menghargai waktu, membawa kebahagiaan, menjadikan diri lebih bersosial, menambah arti dalam hidup, meningkatkan kesejahteraan. Apakah ada yang ingin menyanggah? Saya. Ya, silakan. Dari yang dijelaskan Mbak Maura tadi ada poin yakni menghargai waktu. Bagaimana contohnya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, contohnya adalah dari membagi waktu yang luang kita melakukan hal-hal yang positif. Contohnya, berzikir kepada Allah, belajar, disiplin dalam beribadah maupun bekerja. Baik, saya bisa terima jawaban tersebut. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih kalian sudah melakukan diskusi yang sangat baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Baik. Bapak simpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini ya, yang telah kalian diskusikan tadi. Bapak mau menyimpulkan bahwasanya amal soleh itu apa, anak-anak? Perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang baik kepada sesama manusia dan juga kepada Allah. Yang manfaatnya bisa kita rasakan
sendiri dan juga bisa dirasakan oleh orang Lain. ya, jadi kita semua ini dalam hidup itu harus bisa menjadikan diri ini sebagai amal soleh ya. Contohnya amal soleh atau perbuatan baik pada sesama manusia atau hablum minanas, itu apa contohnya tadi yang disampaikan Mas Adil? Ada saling tolong Menolong. gotong Royong. Contohnya lagi ada ketika misalkan ada teman kita yang sakit ya, kita harus Menjenguk. memberikan semangat, memberikan motivasi supaya teman kita yang sakit bisa cepat Sembuh. Kemudian peduli sesama manusia. Contohnya bagaimana? Ketika ada masa pandemi seperti ini, ya kita harus saling peduli terhadap sesama manusia. Contohnya selalu menghimbau untuk memakai Masker. kemudian selalu menghimbau untuk cuci Tangan. dan menjaga Jarak. Itu contohnya yang hablum minanas atau beramal soleh kepada sesama manusia. Kemudian beramal soleh kepada Allah, ya hablum minallah. Contohnya seperti apa? Selalu Beribadah. sholat, puasa, Zakat. zakat itu merupakan contoh amal soleh untuk kepada Allah. ya. Kemudian tadi ada yang bertanya ya mengenai mengapa kita harus melakukan amal soleh setiap hari, ya seperti itu. Karena di sini sudah dijelaskan bahwasanya nilai-nilai positif dalam beramal soleh itu ada yang meningkatkan kualitas kemanusiaan atau kualitas hidup. Seperti misalkan kita sebagai manusia harus meningkatkan keimanan untuk menjadikan insan yang mulia, ya seperti itu. Kemudian ada lagi yang menghargai waktu. Ya, bagaimana caranya seperti menghargai waktu? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ketika kita mempunyai waktu luang, ya kita harus melakukan hal-hal yang positif. Contohnya seperti berzikir kepada Allah, belajar, ya. Kemudian apa lagi? Contohnya? Ya, berdoa. Kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat atau positif kepada kita dan juga untuk orang lain. Seperti itu. Ya, jadi sampai sini kira-kira sudah paham anak-anak? Paham ya? Ya, alhamdulillah. Baik, nah seperti biasa, ya sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ya Bapak mau ngetes kemampuan kalian seberapa paham kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Yakni Bapak kasih soal dan nanti kalian jawab seperti biasa di kertas masing-masing ya. Soalnya nanti simpel dan mudah ya. Soalnya bisa ditulis. Oke, soalnya bisa ditulis ya. Soalnya yakni sebutkan contoh beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan di meja Bapak ini. Baik, terima kasih. Pembelajaran pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah bisa selesai materi amal soleh. Kemudian untuk minggu depan, Bapak ingatkan untuk belajar materi selanjutnya, yakni materi toleransi. Ya, silakan bisa dipelajari di rumah. Untuk minggu depan kita diskusikan lagi. Ya, baik. Bapak cukupkan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan tadi ya bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan bacaan Fatihah bersama. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.